Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ibadallah wa ikhwanihim al-anbiya wa mursalin wa malaikatil muqarrabin. Khususan bi sadaqati Nabi Bakr wa Usman wa Ali wa ala barakati sahabat Rasulullah ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'un bi ihsan ila yaumil. Khususan Nabi Sayyidina Muhammad وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى المعنى بهذا الكتاب أسأل الله أن نفعنا بعلومنا ومباركنا وفيه وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim wa manfaatihi. Faslun, ini bahasa satu pasal. Wa min syuruti sholati al-istiqbalul qiblat. Dan diantara syarat-syarat sholat, syarat itu adalah sesuatu yang wajib, wastamaro, dan terus menerus, harus ada dari awal pekerjaan sampai akhir sholat. Rukun wahwa ma yajibu wa taqalat, sesuatu yang wajib dan dia pindah-pindah, enggak selalu ada, enggak selalu terus. Ada lagi yang mengatakan syarat itu adalah sesuatu yang harus ada pada pekerjaan ibadah, tapi sesuatu itu bukan bagian dari ibadah. Syarat sholat itu ngadep kiblat, tapi ngadep kiblat itu bukan kerjaan sholat. Syarat puasa itu suci dari hadas besar, tapi bersuci dari hadas besar bukan kerjaan orang puasa. Lalu rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam pekerjaan itu dan termasuk di dalam pekerjaan. Rukun sholat, ruku, sujud, dan ruku dan sujud itu pekerjaan sholat. Jadi seperti itu. Ada yang memberikan ta'aruf seperti itu.
Yang pertama syarat sholat itu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Yakinan secara yakin fil qurbi, kalau dekat. Emang Ka'bah kelihatan, udah jelas itu, udah jelas itu Ka'bah di sono atau Masjidil Haram di sono arahnya. Harus yakin itu mah udah 100% pasti nggak ke Ka'bah. Yakin. Kalau yakin itu harus 100%, nggak ada keraguan sedikit pun. Jangan udah sholat mah dekat Masjidil Haram tapi masih mencong aja, gue bener apa kagak. Biasanya orang sholat di hotel begitu. Udah hotel paling belakang, kalangan kiri kanan hotel lagi, depan pasar, nggak kelihatan saudara. Nanya-nanya itu tuh, kiblatnya kemana ya? Oh ada petunjuk ke sono. Nah itu termasuk, padahal itu termasuk dekat. Kalau dekat harus yakin itu menghadap langsung ke Ka'bah. Kalau jauh wazonnan fil bukti, dan dengan sangkaan pada jarak yang jauh. Ada zon, ada syak, ada rodun, artinya ragu-ragu juga semuanya. Kalau zon sangkaan itu yakinnya 75, gak yakinnya 25. Zon berarti banyakkan yakinnya. Kalau syak 50-50, ragu-ragu deh, benernya 50, salahnya 50 syak. Maka agama itu gak sah dengan ragu-ragu. Ad-dinu la yasihu bila syakin. Agama itu gak sah dengan ragu-ragu, karena agama itu harus yakin. Kalau rodun ada ragu-ragu, tarot darah rodun itu yakinnya cuma 25, banyakan gak yakinnya. Oh orang ragu, orang ini nih, itu udah rod berarti. Kalau syak 50-50. Kalau zon itu lebih tinggi, 70%. Memang nih berdasarkan data yang ada, ke arah kiblat di Jakarta Barat itu 292 derajat. Berarti kalau kita pakai kompas kita arahin tuh sampai ke 200, ke utaranya lurus, lalu cari angka 292 atau 295 karena antara itu. Nah itulah kiblat kita ke sana. Yakin tuh dia, walaupun keyakinan itu dengan cara menyangka-nyangka itu nyari data, zon namanya. Atau lagi di hutan, gak bawa kompas, gak bawa apa, udah waktu zohor lagi, gimana caranya ini? Dia ingat bahwasanya kiblatnya orang Indonesia itu ke sebelah barat, mencong sedikit, maka tinggal ngikutin arah matahari aja bergerak. Oh tadi bilang kalau diikutin tuh, namanya zon, ada keyakinan di situ buat benar. Nah, jadi harus dengan yakin menghadap kiblat dalam jarak yang dekat dan harus dengan sangkaan yang lebih besar benarnya pada saat jauh. Ai jami'a aradul badani, artinya yang ngadap ke kiblat itu semua anggota badan fil qiyami pada saat berdiri. Kalau lagi berdiri semua badan ngadap kiblat. Wal qu'udi, dan sholatnya duduk semuanya madhab kiblat badannya. Berarti kalau badannya goyang lagi sholat dijorongin sama orang atau diselengkat sama orang lagi sholat bisa batal karena badannya udah nggak ngadep kiblat. Kalau udah begini-begini, itu udah begini, oh dorong aja itu udah batal tuh kayak begitu, kayak anak kecil zaman dulu bercanda, itu batal. Karena kalau sholatnya berdiri atau duduk, wajib badannya itu tetap ke arah kiblat. Kalau mukanya gimana? Wa qu'udan bil wajhi, dan yang bangsa duduk itu bil wajhi dengan wajahnya. Berarti wala bil yadi, dan tidak dengan tangannya, wala bil rijli, dan tidak dengan kakinya. Oh, kalau duduk sama berdiri la bil wajhi, palanya nggak wajib. Berarti kalau lagi sholat nengok nggak masalah, nggak batal sholat.
Yang penting badannya. Karena di sini keterangannya bil qiyam wal qu'udi la bil wajhi, tidak untuk wajah. Semua anggota badan kecuali satu wajah. Yang kedua, wala bil yadi, dan tidak dengan tangan. Tangan ngadep kiblat dulu itu begini mulu. Makanya enggak. Terus yang ketiga, la bil rijli, tidak dengan kaki. Kaki kalau dari kiblat dulu harus begini mulu keadaannya, kayak orang tidur sholatnya tidur centang. Amma fir ruku'i was sujudi, dan ada pun pada saat ruku dan sujud bagaimana pada kiblatnya, fabi jumlatil badani, maka dengan keseluruhan anggota badan. Seluruhan anggota badan berarti yang ada ke sana semua. Rukunya ikutin arah kiblat, sujudnya ikutin arah kiblat, jangan berdirinya ngadep kiblat, rukunya ke samping. Berdirinya ngadep kiblat, sujudnya ke belakang. Nah, itu yang nggak boleh. Artinya turun ruku dan turun sujudnya harus mengarah satu arah ke arah kiblat. Amma law shalla muttaji'an, adapun kalau dia sholatnya itu tidur miring kayak mayat dikuburin, berarti palanya di utara, kakinya di selatan. Fal istiqbalu bis sadri, maka menghadap kiblat itu dengan dadanya, wal wajhi, dan dengan wajahnya. Kalau tidurnya miring, sholatnya tidur miring, pala di sono, kakinya di sono, maka yang ada kiblat dadanya sama mukanya. Wajib tuh gitu aja. Dia makan bukan ke sujud, udah tidur gimana? Kalau duduk mah masih bisa ruku, masih bisa sujud. Nah kalau tidur yang wajib kiblat itu dadanya sama mukanya. Itu kalau tidurnya kayak mayat. Gimana kalau yang tidur terlentang? Au mustalqiyan, fabil akhmasoin, au mustalqiyan, atau dia tidurnya dengan terlentang, sholatnya dengan cara celentang karena miring badannya udah nggak bisa, kepala sakit, nggak ada tenaganya, maka di rumah sakit dia minta diarahin, arahin dong kaki gue biar ke arah kiblat. Maka yang ke arah kiblat itu wabil akhmasoini, maka dengan dua telapak kakinya, wal wajhi, dan kepalanya, bi ayyarfa'a ra'suhu, dengan bahwasanya diangkat, diganjel kepalanya. Berarti kudu diangkat kepalanya, diganjel. Kakinya nggak ada kiblat nih, wajib begini terus dia tuh. Kalau tiduran begitu. Kalau dia ngapain begini nggak jadi, ngapain begini apalagi nggak jadi. Kudu kakinya nggak ada kiblat, palanya jangan terlentang begini, bisa diganjel. Jadi kalau sholat terlentang, yang ada kiblat, kakinya, telapaknya sama muka. Ruku nggak tuh ya, ruku dirinya nggak bisa. Sholatnya pakai isyarat, pakai isyarat tangan, kayak mata, kayak gerakan apa, kayak yang penting kalau terlentang kaki sama wajahnya. Nah, itu syarat di dalam menghadap kiblat. Jadi fleksibel kalau fikih mah semuanya. Wal muradu bil kiblati al-Ka'bah, dan yang dimaksud dengan kiblat itu adalah Ka'bah. Wa uha, itu ke bawah, ila rati, sampai ke bumi. Wasabiu sama isabiati, dan sampai ke atas langit yang 7. Jadi yang dimaksud Ka'bah itu adalah bukan cuma Ka'bah yang di fisiknya itu yang sampai ke kubus, tapi terus sampai ke bawah tanah, terus sampai ke atas langit. Karena ada makhluk-makhluk Allah yang sholat nanti di bawah tanah. Seperti nabi-nabi hakikat itu ada 3 orang nabi yang masih hidup sampai saat ini. Satu Nabi Ilyas, yang kedua Nabi Khidir, yang ketiga Nabi Isa. Nabi Isa ada di langit sekarang, Nabi Ilyas ada di muka bumi, keliling dia ketemu para wali, masih hidup. Dan Nabi Khidir ada di laut. Nah itu mereka juga sholat, tetap melaksanakan sholat, dan ngadepnya itu ya tergantung posisi mereka. Lagi dalam tanah ya berarti ngadepnya tetap ke Ka'bah, lempengan tetap ke tanah, lempengan Ka'bah, nggak ngedangak ke atas. Atau ada yang sholat di atas langit, bukannya berarti ngadep ke bawah begitu, ngadep ke bumi, tetap lempengan Ka'bah itu.
Karena di atas langit juga ada tempat tawaf juga buat malaikat, menandakan itu pusat alam semesta di situ. Nah bisa sholatnya nggak ngadep ke bumi ke bawah. Nah ini nanti buat astronot ini sholatnya ngadep kemana gue nih? Yang ngadep tetap ke Ka'bah, ke bumi. Oh dia lagi belakang bumi, ya pokoknya ke bumi udah nggak ada lagi dia mah. Nggak bisa dipaksain. Oh muter dulu kali sono, betul kejauhan kapalnya jauh dah. Bisa nyasar pulangnya dia. Enggak, tetap kalau pengen bumi buat para astronot yang tinggal di planet Mars berbulan-bulan, di bulan berbulan-bulan. Gimana kalau orang sholat di Ka'bah? Jalan Ka'bah madep kemana? Itu mah madep kemana aja bebas, karena dia di dalam. Yang satu madep ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat, bebas. Kalau di dalam Ka'bah kan bisa, di dalam Ka'bah itu dibuka khusus buat orang tamu-tamu khusus dan orang-orang kerajaan. Tangganya cuma mereka doang yang punya tuh. Keturunan-keturunan Arab yang memang dari zaman Rasul udah ngurusin Ka'bah. Hanya satu keturunan itu aja tuh, namanya lupa. Dia yang khusus megang pintu Ka'bah, nggak ada lagi keturunan lain yang boleh megang. Nah, sekarang yang dikuasai sama kerajaan Saudi. Itu syarat yang pertama, harus menghadap kiblat. Yang kedua, wadukhulul waqti, harus sudah masuk waktu. Sholat Zuhur wajib, tapi masih jam 11, belum boleh kerjain. Sholat Asar wajib, tapi masih jam 2, belum bisa dikerjain. Maksa dia wajib ini, kalau dikerjain dosa lu. Tapi jam berapa ini bang? Masih jam 2 lu mau sholat maghrib aja, pengen buru-buru buka. Nah itu nggak jadi, harus masuk waktu syaratnya. Ai ma'rifatu dukhulil waqti al-muhaddi wa syar mahdurun waqtil mahdudi syar'an yakinan. Ai ma'rifatu artinya dia mengetahui dukhulil waqti, masuknya waktu al-mahdudi yang dibatasi syar'an secara syarak. Sore itu menurut syara itu adalah setelah matahari lewat bayangannya dari pada bendanya sampai tenggelamnya matahari, itu waktu sore, artinya waktu asar. Waktu siang itu menurut syara adalah ketika sudah masuk matahari di tengah-tengah sampai ukuran tergelincir seukuran benda dengan bayangannya sama. Itu siang menurut syara. Malam menurut hukum syara itu adalah ketika matahari tenggelam, berarti udah masuk waktu isya sampai terbenamnya atau timbulnya matahari, terbitnya matahari. Nah itu pengertian malam menurut hukum syara, berarti dari jam 7 sampai jam 4:30. Kalau pengertian lain yang di luar hukum syara, buat santri jam 11 belum malam, masih sore. Maka biar masih kongkol di sini, udah ada yang pulang, mau kemana lu masih sore udah pulang. Jam 11 malam dia pulang sore. Karena itu pengertian malam menurut adat, menurut kebiasaan, dan masing-masing orang tergantung beda-beda. Bang ini hari udah baru datang, udah siang begini juga tiduran lo ya, padahal baru jam 8:30 dibilang siang, padahal masih pagi. Berarti beda antara pengertian waktu tadi sama pengertian berdasarkan adat dan syara. Nah, menurut syara beda, menurut adat beda. Nah ini waktu-waktu yang sudah ditentukan di dalam sholat dan menurut hukum syara. Yakinan, dia tahu secara yakin, auzonan, atau dia menyangkanya lebih besar keyakinannya. Harus yakin, harus zon juga, minimal zon. Jangan setengah-setengah, masih kayaknya nih, enggak ada kayaknya. Udah masalahnya, enggak kayaknya. Jangan gitu. Kalau zon itu kayak kita lagi di jalan, di mobil, udah buka ya, belum buka belum, udah buka maghrib belum ya. Tapi waktunya udah lewat. Akhirnya dia nunggu
pas ngeliat, udah ada orang yang minum tuh, zon tuh berarti. Walaupun dia, karena kenapa masih zon? Karena dia nggak dengar azannya langsung. Kalau dengar azannya langsung, yakin itu mah, wah maghrib buka, udah nggak ada sangka-sangkaan lagi. Tapi kalau azan nggak ada di tengah jalan, cuma ngeliatin orang doang, udah buka belum sini, gue lagi di bis, busway lah, lagi di busway, nungguin waktu buka. Mana handphone yang nggak ada yang pada soleh lagi nggak ngaji. Yang pada soleh aja semua pada ngaji, aja ngaji. Jadi nggak ketahuan, yang dipakai zone doang, sangkaan dia doang. Dia ngeliat waktu, dia buka Google, waktu maghrib tanggal 21 April, waktu maghrib tanggal 2 Mei 2020, dia buka turun jam 5 lewat 52 menit. Pas dia lihat udah 53, tapi perasaan dia belum ada yang makan. Pas dia ngintip keluar, udah ada yang minum. Nah, itu berarti dia buka masuk waktu berdasarkan zone sangkaan. Jadi gitu. Kalau yakin mah udah jelas, udah pas semua orang itu. Nah, belum buka. Ada azan aja di pinggir jalan. Allah, yakin itu mah udah gak ragu lagi. Kalau tadi masih ragu-ragu, masih celana kelinu, masih nyari-nyari data, nyari-nyari kebenaran. Tapi kalau yakin udah 100%. Yakin udah jawab, udah. Tahu dari mana? Tadi aja gua denger. Yang satu ragu, yang satu yakin. Karena yang satu dengerin aja tadi langsung. Kalau yang satu emang tadi main game mulu. Pas udah jam 12 lewat 15 disuruh sholat. Dia bilang, lah emang udah johor. Ragu tuh dia. Akhirnya dikasih tahu ke temennya, udah tadi udah ajan tuh baru. Masa sih gitu. Coba ke masjid, dia udah bubar. Baru tuh dia yakin. Nah jadi dua hal tersebut harus tetap ada, harus yakin ataupun menurut zon.